Oke, selamat malam. Ini adalah sesi presentasi kami berjudul Inclusive Public Space and Infrastructure Case Studies of Jakarta and Brisbane, atau Ruang Publik dan Infrastruktur yang Inklusif dengan Studi Kasus Jakarta dan Brisbane. Perkenalkan, nama saya Gunawan Tanawijaya. Saya merupakan mahasiswa S3 di QUT Australia dan dosen arsitektur Petra. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Prodi Teknik Sipil dan Hima Teknik Sipil untuk mengundang saya dan juga seluruh pihak yang mendukung riset saya selama ini, dan juga berbagai pihak yang sudah terlibat mendukung kami seperti United Boards dari JICA, SIF, UN Habitat, dan saya juga berterima kasih pada Green Impact Indonesia yang mendukung riset-riset saya. Pertama, saya ingin memaparkan sedikit tentang latar belakang. Kenapa saya sangat kenapa saya concern atau peduli pada rekan-rekan disabilitas atau aksesibilitas disabilitas saya, karena saya sendiri juga merupakan disabilitas temporer. Ketika saya mengalami uveitis, mata saya menjadi buram dan saya tidak bisa melihat dengan jelas. Dan pengalaman yang lain saya dapatkan juga ketika adik saya mengalami sakit ankylosing spondylitis, sehingga dia tidak bisa berjalan selama 1 tahun. Nah, ini merupakan dasar atau alasan mengapa saya tertarik pada riset-riset akses bangunan atau fasilitas infrastruktur yang akses bagi disabilitas. Nah, sebagai gambaran, ini juga adalah riset kami. Jadi saya melakukan riset juga untuk aksesibilitas sekolah dan juga bagaimana kita melibatkan para guru tunanetra dan siswa tunanetra untuk memperbaiki sekolahnya. Dan kami juga membuat usulan-usulan sekolah yang akses bagi disabilitas tunanetra dan kursi roda. Ini di YPAB Surabaya. Nah, informasi lebih lanjut bisa diakses di website kami, dan juga bisa publikasi-publikasi yang pendukung kami juga sudah paparkan atau sediakan di link ini. Kita akan membahas beberapa konsep, dan karena keterbatasan waktu saya tidak akan membahas semuanya dalam presentasi ini, tapi nanti rekan-rekan bisa mengakses website saya, materi ini di website saya. Pertama tentang konteks kita, konteks Jakarta dan Brisbane, dan kedua tentang mass rapid transport di Brisbane dan Jakarta. Ketiga, integrated public space and rail and bus station, yang saya akan ambil contohnya 2 di Brisbane dan Jakarta, di Brisbane. Dan kemudian aksesibilitas trotoar di Brisbane khususnya. Kemudian kesimpulan. Pertama, untuk konteks Jakarta dan Brisbane, kita bisa sadari atau saya paparkan, Brisbane itu berada di sisi timur laut dari negara bagian Queensland. Queensland adalah negara bagian Australia, dan biasanya rekan-rekan lebih banyak mengenal Sydney dan Melbourne. Nah, kami berada kira-kira 14 jam dari Sydney dan Melbourne jika melakukan perjalanan darat. Nah, konteksnya, ke Brisbane sendiri luasannya ada 15.000 km persegi dan populasinya hanya 2 juta orang, 2,5 juta orang, sehingga densitas penduduknya hanya 155 per kilometer persegi. Di sisi lain, Jakarta cukup padat. Jika ini pasti rekan-rekan tahu, dari Bandung ke Jakarta cukup dekat saat ini, dan luasannya 664 km persegi dengan populasi 10,5 juta orang di kawasan Jakarta Utara, kawasan Jakarta, dan juga sehingga densitasnya ada sekitar 15.000 orang per kilometer persegi. Nah, jika kita kaitkan dengan Sustainable Development Goals, kita tahu bahwa ke depan pembangunan itu harus berkelanjutan, dan ini ada 17 goal yang terkait dengan kota, mungkin yang nomor 11 terutama, yaitu Sustainable Cities dan Communities, sehingga kita perlu di masa depan kota-kota kita tidak hanya berpikir tentang cantik atau bagus secara infrastruktur, tapi juga bagaimana bisa berkelanjutan.
Nah, salah satu atau ada 2 Sustainable Development Goals yang disajikan oleh United Nations. Yang pertama adalah transportasi yang berkelanjutan. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana transportasi berkelanjutan. Yang kedua juga adalah pendekatan perencanaan dan pembangunan yang berkelanjutan, yang terintegrasi dengan satu sama lain dan melibatkan para masyarakat. Nah, kita langsung membahas mass transportation di Jakarta dan Brisbane. Bisa digambarkan ada beberapa rail, kemudian bus, kemudian juga ada, bisa dilihat nanti di dalam PPT-nya. Nah, ini ada 3 atau 4 mode transport di Brisbane. Sementara di Jabodetabek itu kita sangat banyak, ya. Ada MRT, kemudian ada KRL, kemudian juga ada kereta biasa, kemudian ada juga kereta airport, nanti juga ada perencanaan kereta cepat. Ya, ini menunjukkan bahwa kerumitan Jabodetabek itu lebih tinggi. Ya. Oh ya, satu lagi juga ada LRT. Nah, kita akan mencoba langsung masuk ke mass transportation di Brisbane. Ya, apa yang terjadi? Ada 2 entitas di Brisbane, yaitu Brisbane City Council dan juga Queensland Government. Dan kita memiliki ada beberapa fasilitas CityCat atau ferry air, Brisbane Metro, bus, dan kemudian juga ada kereta api. Bisa dilihat dari gambar ini bagaimana cantiknya CityCat kami, dan juga ini ada Brisbane Metro, maaf ini ketukar. Yang ketiga adalah bus, dan keempat adalah kereta api. Nah, CityCat ini cukup banyak dan biasanya melayani di tengah-tengah kota, dan kemudian sungainya membelah kota Brisbane jadi 2 bagian. Brisbane River-nya, kemudian juga ada perencanaan pemerintah kota untuk membangun Brisbane Metro yang untuk mengurangi kepadatan penggunaan bus, dan juga jalur ini nanti akan dipakai untuk menambah aksesibilitas pada saat Olimpiade. Nah, kemudian juga ada busway dan juga bus biasa. Sebenarnya bisa dilihat busnya cukup banyak melayani pusat kota dan berbagai daerah suburban di Brisbane. Nah, ini juga adalah Cross River Rail. Jadi yang warna biru ini adalah Cross River Rail. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah train network. Ya, bisa dilihat Cross River Rail dan Queensland Rail Network sudah didesain dengan baik. Secara umum ada fasilitas untuk kursi roda, kemudian juga ini kursi untuk pengguna prioritas, jadi bisa digunakan. Jika tidak ada pengguna kursi roda, bisa digunakan untuk pengguna lainnya yang juga membutuhkan. Seperti ibu hamil, orang tua, dan kemudian juga kita bisa melihat ada lift, dan ada platform yang rata. Nah, kemudian ada bus transportation system di Brisbane. Secara umum ada beberapa fasilitas bus, City Center Free Loops, City Glider Bus Service, kemudian juga ada bus services yang ini lebih fast bus. Ini contoh yang City Center Free Loops, bisa dilihat bangunan cukup rendah. Kemudian juga ada fasilitas, sebenarnya ini ada rem yang bisa dibuka, dan kemudian ini bus stop yang ada fasilitas braille-nya, fasilitas guiding pad, jadi bisa diakses oleh pengguna tunanetra. Dan kami memiliki low floor bus, ya, jadi bisa diakses seperti ini. Contoh video yang ini juga merupakan contoh transportasi bagaimana busway yang ada di Brisbane. Nah, ini dari Cultural Center. Sebenarnya bisa terlihat ini menyeberang sungai. Ya. Kemudian di sisi utaranya bisa terlihat pusat kota. Ya, di sisi selatan tadi adalah Cultural Center, ya, di South Bank. Kemudian di sisi utara ini berbagai fasilitas komersial, dan kemudian juga pusat kota yang lain.
Nah, bisa dilihat sisi sini adalah jalur ini rekan-rekan para pemirsa, busway-nya berada di atas jembatan. Nah, tetapi setelah ini kita akan bisa melihat bagaimana busway yang ada di Brisbane itu masuk ke dalam tanah. Ya, ini adalah segmen yang mulai masuk, sehingga sebenarnya tidak mengganggu trafik pejalan kaki dan mobil terlalu banyak ya. Nah, dan di masa depan nanti jalur-jalur ini juga akan dipakai oleh Brisbane Metro, jadi sharing dengan Brisbane Metro. Ya, bisa dilihat bagaimana busway sudah didesain terintegrasi dengan kotanya. Nah, nanti setelah ini segmen berikutnya adalah, oke, mungkin kita percepat. Nah, segmen ini adalah segmen busway menuju King George Station, yang King George Square dan bus station. Ya, jadi bisa dilihat bagaimana bus station bisa terintegrasi dengan nanti saya akan jelaskan lebih lanjut di King George Square, segmen King George Square. Nah, ini adalah contoh bagaimana bus kami beroperasi di dalam busway. Kita akan lanjut ke, nah ini bagaimana contohnya juga seorang pengguna kursi roda bisa mengakses low deck yang ada di Brisbane. Jadi cukup lebar fasilitas koridornya, kemudian juga ada tempat untuk orang tempat duduk di dalam bus. Ya, kemudian juga bisa berotasi. Oke. Dan jika tidak ada pengguna kursi roda, masih boleh tempat-tempat duduk ini boleh digunakan juga oleh orang tua, kemudian ibu hamil, dan orang tua, maksudnya keluarga yang membawa anak, misalnya di dalam pram atau di dalam keranjang. Oke, kita akan lanjut ke Cross River Rail System di Brisbane. Nah, ini adalah Cross River Rail, ada 10 km rail line dari Dutton Park sampai Bowen Hill. Nah, ini mereka menggali di dalam tanah. Jadi saya akan langsung tunjukkan aja videonya. Nah, ini bagaimana Cross River Rail terintegrasi dengan bangunan kita. Nah, ini dari Dutton Park, ada Bogor Road, kemudian Woolloongabba. Jadi stasiun ini jalurnya terpisah dengan rail network yang sudah ada. Nah, bisa dilihat bagaimana fasilitas-fasilitas yang ada, desain di ini Woolloongabba Station. Kemudian mereka memberikan fasilitas accessible rail. Ya, ini adalah tunnel yang di dalam tanah. Jadi saat ini mereka sedang menyelesaikan tunnel ini, dan ini Albert Street Station. Ini juga berada di tengah kota dan mereka melayani fasilitas-fasilitas kampus dan juga kampus QUT dan juga fasilitas komersial sekitarnya. Bisa dilihat bagaimana Albert Station juga didesain memperhatikan aksesibilitas disabilitas. Walaupun ini yang dilihat, nah ini adalah bagian lift, ya. Jadi setiap stasiun selalu memiliki fasilitas lift dan juga fasilitas rem dan juga fasilitas lainnya, sehingga aksesibilitas pengguna kursi roda selalu dipikirkan. Oke, saya percepat. Ini adalah bagaimana tren Crossrail Nah, ini contoh bagaimana Cross River Rail di-adjust oleh pemerintah sehingga bisa masuk. Dan ini memberikan atau
membutuhkan cukup banyak biaya. Jadi lebih baik kita memperbaiki fasilitas dari awal daripada memperbaiki yang sudah ada. Oke, kita akan lanjut ke bagaimana involvement masyarakat atau masyarakat disabilitas dalam Cross River Rail. Jadi ada beberapa reference group, dan grup ini bertemu secara rutin dan mereka memberikan masukan yang penting. Kemudian ini contohnya juga ada bagaimana orang-orang tunanetra memberikan masukan dengan market. Jadi benar-benar fasilitas-fasilitas ini akan aksesibel. Oke, kita akan lanjut ke Mass Rapid Transportation di Jakarta. Sedikit gambaran tadi sudah dibahas di peta. Ada bus, ada intercity rail atau kereta antar kota, ada high speed rail kita belum selesai, high speed rail kita belum selesai. Ada busway, kemudian ada KRL, ada Jakarta MRT, ada LRT, ada airport rail ya. Jadi cukup banyak fasilitasnya atau cukup banyak jenisnya, dan ini menunjukkan kompleksitas Jakarta. Ini adalah peta integrasi busway juga, dan memang kalau dilihat karena cukup kompleks, saya tidak akan membahas semuanya, dan saya akan hanya fokus ke MRT Jakarta karena memang MRT Jakarta cukup aksesibel secara ini sudah dibuktikan oleh rekan-rekan Jakarta Barrier Free Tourism. Memang belum 100%, tetapi lebih memperhatikan aksesibilitas, sehingga saya bisa sharing dalam kesempatan kali ini. Nah, ini dikonstruksikan dengan support JICA dan juga di-manage oleh PT MRT Jakarta. Nah, ada 108 km, dan jadi ada 2 tahap yang sekarang sudah berjalan. Nah, ini contoh bagaimana fasilitas MRT Jakarta bisa dibandingkan. Nah, hampir mirip dengan Cross River Rail nanti. Jadi teman-teman sudah disiapkan rem atau bidang landai, kemudian juga ada lift. Ini lift khusus untuk rekan-rekan disabilitas. Kemudian juga ada blok tactile atau guiding path untuk rekan-rekan tunanetra, pemandu. Terus juga ada pintu khusus untuk kursi roda, dan ada toilet difabel. Nah, nanti fasilitas-fasilitas ini, ini juga bidang peronnya dan bidang kereta sudah rata, ya. Hanya memang dalam video ini belum ada rem, dan sekarang sudah ada rem tambahan yang dioperasikan oleh secara terpisah. Oke, ini contoh foto-foto yang bisa, ini kondisi terakhir, ya. Ini liftnya, kemudian ini guiding path. Oke, dan ini fasilitas. Memang tidak semua station lengkap, tapi sudah ada beberapa station yang. Nah, sekarang kita akan mencoba masuk ke Integrated Public Space and Rail atau bus station di Brisbane. Ada 2 kasus yang saya akan ambil. Pertama, Integrated Bus Station di Integrated Public Space and Rail and Bus Station di Roma Street Station, Brisbane. Yang kedua adalah King George Square, Brisbane. Ya. Apa yang berbeda pertama saya akan membahas tentang King George dulu. King George Square ini memang adalah kawasan bersejarah. Jadi dia sejak 1930 sudah dipersiapkan, dan ada beberapa fasilitas yang diperbaiki sampai 1975. Mari kita akan coba lihat perbaikannya di tahun 1990-an. Ya, jadi sama ini adalah Northern Busway Brisbane. Ya, jadi video ini menunjukkan, ini tadi King George Square atau King George Square Station di dalam King George Square. Ya, berada di pusat kota di depan Brisbane City Hall. Ini ada fasilitas sepeda, kemudian juga ini adalah yang ini adalah Roma Street Station saat ini. Jadi terkait dari King George Square ke Roma Street Station itu ada busway yang nyaman.
Kemudian mereka juga memiliki tim yang baik dan mereka bisa mendesain dan berkoordinasi dengan berbagai pihak yang cukup kompleks. Ini yang menjadi masalah menjadi kendala adalah bagaimana infrastruktur itu harus terintegrasi. Jadi berbagai utilitas harus dipetakan, kemudian juga berbagai fasilitas pembangunan juga harus memperhatikan kawasan konservasi di sekelilingnya, dan juga ada fasilitas-fasilitas lain. Oke, jadi memang kompleksitasnya cukup tinggi. Ya, ini jadi beberapa kawasan sekitar ini adalah Brisbane City Hall, kawasan konservasi. Oke. Kami akan lanjutkan ke, jadi memang diselesaikan tahun 2009, kemudian dia 20 juta dolar Australia, dia mendapatkan beberapa penghargaan, kemudian juga memiliki kawasan sekelilingnya yang merupakan kawasan historical atau kawasan bersejarah. Ya, sehingga memang cukup menantang ketika pembuatan antara Roma Street Station atau segmen busway ini cukup sulit untuk dibangun. Nah, ini contohnya bagaimana jadi lift itu tersedia sampai platform masing-masing, kemudian ada juga eskalator untuk membantu mempercepat pengguna yang lain. Ya, dan ini bus platformnya ada 2, ya, dan masing-masing fasilitasnya kira-kira seperti ini. Ini adalah King George Square, jadi di lantai atasnya adalah ruang terbuka yang enak, yang nyaman. Kemudian di bawahnya adalah bus station. Nah, ini adalah lobby menuju ke platform bus. Jadi, nah ini adalah lift. Kemudian ini adalah bagaimana Groove Vision Australia melakukan evaluasi terhadap bus station ini. Dan ini contoh mereka bagaimana menggunakan bus. Ya. Kemudian yang kedua adalah Roma Street Station. Saya akan coba putarkan videonya. Nah, Roma Street Station merupakan bagian dari Crossrail River Rail. Tadi sebenarnya sudah dibahas juga. Dan saya putar kembali video detailnya karena memang agak berbeda dengan stasiun yang lain. Memang ini merupakan refurbish atau rehabilitasi dari Brisbane Transportation Hub. Ya, Brisbane Transport Hub ini sudah merupakan kawasan bersejarah sehingga tidak bisa 100% dirobohkan. Ya, tapi memang Roma Street Station ini memang diperbaiki untuk meningkatkan aksesibilitas antara Cross River Rail, Rail Network, dan juga busway. Jadi mengintegrasikan 3 moda. Oke, bisa dilihat bagaimana fasilitas ini terintegrasi juga dengan taman dan juga tadi aksesibel. Ya. Jadi memang ada Grand Central, ya, ada ruang terbuka. Brisbane Transit Center sudah dihancurkan, ya. Jadi tadi bangunan. Nah, ini ada fasilitas-fasilitas lain yang ada di sekelilingnya. Jadi ada Parkland, ada Exhibition Station, ada Suncorp Stadium, dan sebagainya. Jadi berada di fasilitas yang strategis juga. Dan ini adalah Roma Street Station yang lama. Jadi kawasan konservasinya tetap dipertahankan, hanya bagian depan aja yang Brisbane Transit Center ini yang dihancurkan menjadi New Roma Street Station. Ya. Oke, kita akan coba lanjut ke pedestrian sidewalk accessibility atau kalau menurut saya penting juga kita memikirkan pengguna jalan kaki, ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa teknik sipil juga harus peduli pada bagaimana standar trotoar, ya. Karena saya kemarin riset bersama Dr. Robi dari Maranatha dan melihat banyak masalah juga dengan pemahaman
trotoar di Indonesia. Nah, ini contoh-contoh standar yang dari Brisbane. Saya tidak akan bahas satu persatu di dalam materi latihan ini, tapi bisa dilihat bagaimana detailnya pemerintah Brisbane untuk trotoar. Sehingga kami bisa menyampaikan bahwa infrastruktur yang aksesibel itu juga harus dikaitkan dengan bagaimana pengguna pejalan kaki bisa menggunakan. Ini bukan di daerah kota, tetapi di Kelvin Grove, di daerah rumah kami, jadi aksesibel sekali. Oke. Terakhir, conclusion. Jadi sustainable transport itu harus diterapkan, dan kita mengharapkan mengurangi traffic, noise, congestion, kemacetan dan sebagainya. Kemudian juga kita harus belajar dari Brisbane dan Jakarta yang membutuhkan disability inclusive public transport, ya. Sehingga kita membutuhkan berbagai masukan dari masyarakat dan terutama pengguna disabilitas. Terima kasih atas waktu yang diberikan, dan ini adalah bibliografi, bisa diakses di dalam slide kami. Terima kasih.